Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dua materi yang pernah dibahas pada perkuliahan sebelumnya, yaitu materi teori kepribadian menurut Sigmund Freud dan juga teori kepribadian menurut Ludwig Lagas, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester teori-teori kepribadian. Oke, materi yang pertama yaitu mengenai teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Adapun biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud atau dengan nama asli Sigismund Shlomo Freud lahir di Freiburg, Moravia yang terletak di Kerajaan Austria. Sekarang berganti nama menjadi Republik Ceko pada tanggal 6 Mei 1856. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Ayahnya bernama Jakob Freud, sedangkan ibunya bernama Amalia Natation. Ibunya menikah dengan ayahnya ketika ibunya berusia 19 tahun. Sigmund Freud menempuh pendidikan di sebuah tempat yang setingkat dengan sekolah menengah atas. Tempat ini disebut gimnas. Di tempat ini, ia memperoleh pelajaran klasik mengenai kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi kuno. Ia juga menerima pelajaran mengenai humanisme. Sejak kecil, Sigmund Freud sudah menunjukkan potensi besar sebagai ilmuwan. Di usianya yang ke-9 tahun, dirinya memasuki sekolah menengah pertama bernama Leopoldstadter Kommunal Real Gymnasium dan dianggap sebagai salah satu siswa paling berbakat di angkatannya. Selama menempuh pendidikan sendiri, Freud mempelajari beberapa bahasa. Yang pertama bahasa Latin, kemudian bahasa Prancis serta bahasa Inggris. Bahasa Prancis dan bahasa Inggris dikuasainya dengan baik. Sementara di rumah ia menerima pendidikan agama dengan mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Italia, dan bahasa Spanyol. Hal yang memantik perhatian Sigmund Freud terhadap ilmu psikologi bermula ketika dirinya mempelajari otak manusia dan makhluk hidup lainnya di bawah arahan fisiologis Ernst Bruck. Setelah sempat harus mengikuti wajib militer pada tahun 1879, Sigmund Freud lulus dari universitas pada tahun 1881 dengan gelar doktornya. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep dasar dari teori kepribadian Sigmund Freud. Teori psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Psikoanalisis mempunyai dua dimensi, yaitu teoritis dan praktis. Dimensi teoritis yaitu menyangkut teori kepribadian dan dimensi itulah yang menempatkan psikoanalisis sebagai bagian ilmu jiwa. Sedangkan dimensi praktis yaitu merupakan cara-cara pengobatan penyakit jiwa. Ada 3 prinsip fundamental dalam teori Freud, yaitu prinsip konstansi, prinsip kesenangan, dan prinsip realitas. Yang pertama, prinsip konstansi cenderung mempertahankan kuantitas ketegangan psikis pada taraf yang serendah mungkin atau setidak-tidaknya pada taraf yang sedapat mungkin stabil. Konstansi atau stabilitas itu dihasilkan dengan cara menghindarkan bertambahnya ketegangan, misalnya melalui jalan pertahanan atau melawan pertahanan ketegangan dan dengan melepaskan energi psikis yang ada dalam subjek. Kemudian, prinsip kesenangan mengutamakan pada penghindaran ketidaksenangan dan sebanyak mungkin memperoleh kesenangan. Pada awal kehidupan psikis, yaitu pada anak, kedua prinsip itu lama-kelamaan subjek pencari kesenangan harus mempertimbangkan realita sehingga pemuasan secara langsung ditangguhkan. Dalam hal ini disesuaikan dengan realitas dan justru itu hadir prinsip ketiga yaitu prinsip realitas, suatu prinsip kesenangan yang disesuaikan dengan realitas. Teori psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan teori psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Selanjutnya, untuk pembahasan ketiga dari teori Sigmund Freud, yaitu struktur kepribadiannya. Nah, struktur kepribadian menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud
Menurut Freud, jiwa setiap manusia terdiri dari 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar atau conscious, prasadar atau preconscious, dan yang terakhir tidak sadar atau unconscious. Sampai pada tahun ke-1920, teori tentang kejiwaan menurut Freud hanya pada ketiga unsur kesadaran itu. Dan pada tahun 1923, Freud menyatakan 3 model struktur kepribadian pada manusia, yaitu id, ego, dan superego. Oke, pembahasan pertama yaitu id. Id adalah dorongan dari dalam diri manusia. Id mempunyai peran semacam insting atau nafsu yang menekan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia antara lain yaitu makan, seks, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ego. Ego merupakan salah satu kepribadian yang menengahi antara keinginan id, yang dimana mengutamakan kesenangan, dengan realitas kehidupan. Logisnya, ego ini berkembang secara rasional, sedangkan id kacau dan tidak masuk akal. Cara kerja ego menahan semua tuntutan id atau mewujudkan keinginan id sesuai dengan norma dan hukum yang ada. Ego berprinsip pada realitas, dengan begitu ego seringkali mengorbankan atau menunda kesenangan id untuk menghindari konsekuensi negatif dari masyarakat sekitar, karena ego menganggap bahwa aturan dan tata krama adalah suatu keputusan dalam bertindak. Kemudian yang terakhir yaitu superego. Adanya superego sebagai pemisah antara id dan ego yang merupakan hal penting dalam dinamika kepribadian manusia. Tanpa adanya superego, manusia tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri. Superego berarti bisa dikatakan sebagai hati nurani karena dapat mengenali baik dan buruk. Superego lebih mengacu pada moralitas dan tidak mempertimbangkan realitas, sedangkan id lebih mengutamakan kepuasan. Kecuali jika ada dorongan seksual dan agresivitas, id dapat dipuaskan dalam penilaian moral. Sigmund Freud juga mengemukakan bahwa superego yang berkembang dengan baik berperan dalam mengendalikan impuls seksual dan agresif melalui proses represi atau mekanisme pertahanan diri yang paling dasar. Meskipun superego tidak dapat menghasilkan represi sendiri, akan tetapi superego dapat memerintahkan ego untuk melakukannya. Selanjutnya, bagian terakhir dari teori psikoanalisis Sigmund Freud yaitu pribadi sehat dan pribadi tidak sehat menurut Sigmund Freud. Menurut salah satu jurnal yang saya baca, mengatakan bahwa seseorang dengan kekuatan ego yang baik mampu mengelola tekanan-tekanan ini secara efektif. Sedangkan orang-orang dengan kekuatan ego yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat menjadi terlalu keras atau terlalu mengganggu. Menurut Freud sendiri, kunci kepribadian yang sehat adalah keseimbangan antara id, ego, dan superego. Adapun penjelasan lebih jelasnya mengenai pribadi yang sehat menurut Sigmund Freud sebagai berikut. Oke, yang pertama tadi keselarasan antara id, ego, dan superego. Kesehatan mental dalam pandangan Freud terkait dengan kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan konflik antara 3 struktur kepribadian ini. Keseimbangan yang baik antara nafsu atau id, realitas atau ego, dan nilai-nilai sosial atau superego adalah tanda kepribadian yang sehat. Yang kedua, pengendalian nafsu atau id. Individu yang sehat secara psikologis mampu mengendalikan nafsu atau dorongan primitif mereka, seperti keinginan seksual atau agresif, dan tidak membiarkan nafsu tersebut menguasai tindakan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kesanggupan untuk menghadapi konflik. Freud berpendapat bahwa konflik internal adalah bagian alami dari perkembangan kepribadian. Orang yang sehat secara mental mampu menghadapi konflik ini dan menemukan solusi yang memadai. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu proses pertahanan diri. Freud mengidentifikasi berbagai mekanisme pertahanan diri yang digunakan individu untuk mengatasi konflik dan kecemasan. Individu yang sehat mungkin menggunakan pertahanan diri yang lebih adaptif daripada individu yang tidak sehat. Nah, dari 4 poin di atas dapat dilihat bagaimana pribadi yang sehat menurut teori kepribadian Sigmund Freud. Adapun pribadi yang tidak sehat berarti pribadi yang bertolak belakang dari poin-poin di atas, seperti ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego yang merupakan struktur kepribadian dari
teori Sigmund Freud, kemudian tidak dapatnya mengendalikan nafsu, sulit menemukan solusi untuk menghadapi konflik yang dialaminya, serta pribadi yang tidak sehat tentu menggunakan mekanisme pertahanan diri yang tidak adaptif. Oke, selanjutnya teori yang kedua yaitu teori kepribadian menurut Ludwig Klages. Adapun biografi Ludwig Klages, Friedrich Konrad Eduard Wilhelm Ludwig Klages adalah seorang filsuf, psikolog, ahli grafologi, penyair, penulis, dan dosen Jerman yang 2 kali menjadi nominasi hadiah Nobel Sastra. Klages lahir pada tanggal 10 Desember 1872 di Hannover, Jerman, putra dari Friedrich Ferdinand Louis Klages, seorang pengusaha dan mantan perwira militer, dan istri Marie Helene Nekolster. Pada tahun 1891, Klages menyelesaikan sekolah tingkat abitur dan melanjutkan ke Universitas Leipzig, di mana ia memulai studinya di bidang fisika dan kimia. Ayahnya telah menginstruksikan dia untuk mengejar karir di bidang kimia industri. Ia mengambil 2 semester di Leipzig pada tahun 1891 sampai dengan 1892, kemudian 1 semester di Technische Hochschule Hannover, sekarang Universitas Hannover, pada tahun 1892 sampai dengan 1893. Di lingkungannya Germanosfer, ia dianggap sebagai salah satu pemikir terpenting abad ke-20. Ia memulai karirnya sebagai ahli kimia penelitian sesuai dengan keinginan keluarganya, meskipun segera kembali ke minatnya pada puisi, filsafat, dan studi klasik. Dia memegang jabatan di Universitas Munich, di mana pada tahun 1905 dia mendirikan seminar psikodiagnostisches yang terakhir terpaksa ditutup pada tahun 1914 dengan pecahnya Perang Dunia I. Pada tahun tersebut, Klages pindah ke Swiss yang netral, di mana selama beberapa dekade berikutnya banyak karya filosofisnya yang matang ditulis. Klages pada akhirnya meninggal pada tahun 1956. Klages adalah tokoh sentral psikologi, karakterologis, dan aliran pemikiran Lebensfilosophie. Selanjutnya yaitu konsep dasar teori kepribadian Ludwig Klages. Mengenai kepribadian sendiri, Klages mengemukakan bahwa ada 3 aspek kepribadian, yaitu yang pertama materi atau bahan, kemudian struktur, dan yang ketiga kualitas atau sifat. Dalam uraiannya tersebut tentang materi ini, Klages mulai dengan mengadakan pembedaan antara ingatan dan daya mengenang kembali ingatan. Ingatan merupakan suatu kenyataan vital. Daya untuk mengingat kembali kesan-kesan dan membanding-bandingkan kesan-kesan yang lama serta yang baru. Ingatan ini berfungsi tanpa disadari. Tanpa ingatan, maka proses-proses kerohanian tak akan dapat berfungsi apa-apa. Tanpa ingatan itu, maka orang tak akan dapat mengenal kembali sesuatu, tidak akan mempunyai kebiasaan tingkah laku, dan tidak akan dapat berfantasi. Jadi singkatnya, ingatan ini memungkinkan manusia untuk mengingat kembali atau recognition, mengingat kebiasaan tingkah laku, mempunyai harapan-harapan akan kesan-kesan yang akan diterimanya, mengenangkan kesan-kesan yang waktu, dan berfantasi. Adapun daya mengenang atau mengingat kembali, ini dibedakan dari ingatan berdasarkan atas kenyataan, bahwa kedua hal tersebut adanya pada seseorang individu itu belum tentu mempunyai korelasi positif. Selanjutnya, struktur kepribadian menurut teori kepribadian Ludwig Klages. Ada 3 soal atau ada 3 hal yang dikemukakan oleh Klages dalam struktur kepribadian, yaitu yang pertama, temperamen. Klages melukiskan temperamen itu sebagai sifat daripada struktur. Orang-orang yang biasanya disebut temperamen sanguinis menunjukkan sifat-sifat yang tak dikenal lelah dengan kuatnya menuju ke suatu tujuan yang didasarinya benar-benar.
Tetapi tidak semua orang yang sanguinis demikian sifatnya. Ada juga orang-orang sanguinis yang banyak bertingkah, mudah berubah dan mudah tertarik oleh hal-hal lain. Sebaliknya, orang-orang yang biasa disebut temperamen flegmatis menunjukkan sifat-sifat serba lambat, tidak punya minat, dan apatis. Di samping itu, ada juga orang-orang flegmatis yang suka bertindak, tetapi sekali menyala harus memenangkan kekuatan yang besar. Kemudian, yang kedua yaitu perasaan. Klages membedakan perasaan afek dan suasana perasaan. Suatu perasaan akan menjadi afek apabila faktor keinginan menonjol ke muka. Pada afek, orang lebih melihat getaran daripada corak atau warna kemarahan. Sebaliknya, suasana perasaan lebih menonjolkan warna-warna tertentu dan corak-corak tertentu. Kesedihan, kerinduan adalah suasana perasaan. Ditinjau dari fungsinya, ada dua hal dalam suasana perasaan, yaitu yang pertama, suasana perasaan yang ekspansif atau arahnya tertuju keluar. Kemudian yang kedua, suasana perasaan yang depresis atau arahnya tertuju ke dalam. Sejalan dengan afeksi tersebut, Klages membagi juga kemauan menjadi 3 sifat, yaitu aktif, pasif, dan reaktif. Kemauan yang aktif adalah kemauan yang selalu bergerak dari sesuatu tujuan ke tujuan yang lainnya. Ini merupakan komponen yang tak dapat dielakkan untuk sesuatu perbuatan. Hal yang demikian ini dalam pembicaraan sehari-hari disebut kemauannya kuat. Kesanggupan untuk berkemauan, bertekun, dan menaati terutama berdasarkan kepada kemauan yang pasif. Dalam pembicaraan sehari-hari, hal yang demikian itu disebut berketetapan hati, tahan menderita dan besar kemauannya untuk mengatasi rintangan. Kemauan menampakkan diri dalam bentuknya yang reaktif, dalam sifat keras kepala dan keras hati. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu daya ekspresi. Manusia mempunyai dorongan-dorongan nafsu. Dorongan-dorongan nafsu ini adalah proses jiwa. Dorongan-dorongan nafsu itu baru dapat disaksikan bila telah menampakkan diri dalam proses-proses jasmania, seperti misalnya perubahan detak jantung, perubahan pernafasan, dan lain-lain. Pernyataan proses-proses kejiwaan itu disebut secara teknik ekspresi. Juga ekspresi ini pun sebagai sifat struktur tergantung kepada dua kekuatan yang saling berlawanan, yaitu keadaan perangsang dan hambatan untuk ekspresi. Nah, menurut Klages, yang menjadi hambatan ekspresi adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ini harus menjadi kekuatan imbangan daripada nafsu-nafsu. Tiap-tiap orang mempunyai kekuatan penguasaan diri itu masing-masing, yang satu sama lain tentu berbeda-beda. Karena itulah, maka dapat disaksikan adanya beberapa orang yang sudah menunjukkan perubahan ekspresi oleh perangsang yang kecil. Sebaliknya, terdapat juga orang-orang yang oleh gelombang yang besar-besar pun belum menampakkan perubahan ekspresi. Daya ekspresi itu adalah bagian daripada kemampuan dasar seseorang. Pembahasan yang terakhir yaitu pribadi sehat dan tidak sehat menurut Ludwig Klages. Menurut Klages sendiri, ada dua tipe karakter utama yang bisa digunakan untuk menilai apakah seseorang memiliki kepribadian yang sehat atau tidak. Kedua tipe karakter tersebut adalah yang pertama, karakter sandwich atau karakter sehat. Karakter sandwich dicirikan oleh stabilitas emosional, kesadaran diri yang baik, dan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain secara positif. Individu dengan karakter ini memiliki keseimbangan emosi dan mampu mengatasi konflik dalam hidup mereka. Mereka cenderung memiliki pertahanan yang baik tentang nilai-nilai dan etika. Kemudian karakter yang kedua yaitu karakter rajasik atau karakter tidak sehat. Karakter ini dicirikan oleh ketidakstabilan emosional, impulsivitas, dan ketidakmampuan untuk mengatasi konflik. Individu dengan karakter ini mungkin rentan terhadap kecanduan, kecemasan, dan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.